Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rumain. Saya mahasiswa dari TBSTikom Ambon, Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS dari mata kuliah Akuntansi Biaya. Di sini saya akan menjelaskan harga pokok proses. Langsung saja ke soal. PT Rayani Sejahtera mengelola produknya secara massal, dan dalam perhitungan harga pokok produknya, PT tersebut memakai harga pokok proses. Berikut ada data biaya dan data produk selama bulan Juni 2020 adalah bisa dilihat pada soal. Biaya bahan baku Rp 1 juta, biaya bahan penolong Rp 500, biaya tenaga kerja Rp 2.250.000, biaya operate pabrik Rp 3.300.000. Jadi dijumlahkan semua totalnya Rp7.050.000. Soal kedua bisa dilihat pada soal yang di samping saya. Jumlah produk masuk dalam proses sebanyak 2.500 unit. Jumlah produk yang ditransfer ke gudang sebanyak 2.000 unit. Jumlah produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian bahan baku dan bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya operate pabrik 40% sebanyak 50 unit. Dari data di atas diminta membuat perhitungan biaya produksi persatuan untuk bulan Juni 2020, membuat laporan harga pokok produksi untuk bulan Juni 2020, membuat jurnal untuk mencatat biaya-biaya produksi selama bulan Juni 2020. Nah, di sini ada perhitungan harga biaya produk persatuan. Cara hitungnya sebagai berikut. Jadi di sini ada unsur biaya produk, yaitu antara lain ada biaya bahan baku, ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya operate pabrik. Masing-masing memiliki total biaya, yaitu biaya bahan baku, total biaya bahan baku 1 juta, biaya bahan penolong 500, biaya tenaga kerja 2.250.000, biaya operate pabrik 3.300.000. Terus kemudian cara menghitung ekuivalennya, rumusnya yaitu jumlah produk masuk dalam proses tambah tingkat penyelesaian kali jumlah dalam proses akhir. Jadi di bagian biaya bahan baku, jumlah produk yang ditransfer ke gudang sebanyak 2.000 unit. Terus berikutnya yaitu BBP, jumlah produk yang ditransfer ke gudang sebanyak 2.000 unit dengan tingkat penyelesaian 100%. Tingkat penyelesaian ini kita bisa lihat di soal, yaitu BBP memiliki tingkat penyelesaian 100%. Kita kalikan dengan 500 unit, di mana ini adalah jumlah produk dalam proses akhir sama dengan 2.500 unit. Setelah itu lanjut pada biaya tenaga kerja. Jadi di bagian BTK adalah jumlah produk yang ditransferkan ke gudang sebanyak 2.000 unit dengan tingkat penyelesaian 500%. Nah, tingkat penyelesaian ini kita bisa lihat di soal, yaitu biaya tenaga kerja memiliki tingkat penyelesaian 50%. Dikalikan dengan 500 unit, di mana ini adalah jumlah produk dalam proses akhir sama dengan 2.250 unit. Berikutnya yaitu ada biaya overhead pabrik. Jadi di bagian biaya overhead pabrik ada jumlah produk yang ditransferkan ke gudang sebanyak 2.000 unit dengan tingkat penyelesaian 40% kali 500 unit sama dengan 2.200 unit. Nah, jadi total biaya 7.050.000 dan total biaya produksi persatuan 2.820. Kemudian kita membuat laporan harga pokok produksinya, yaitu kita masukkan data produksinya terlebih dahulu. Laporan harga pokok produksi, data produksi dimasukkan dalam proses 2.500 unit. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000 unit. Produk
dan dalam proses akhir 500 unit, jumlah produk yang dihasilkan 2.500 unit. Dan biaya yang dibebankan dalam bulan Juni 2020 ini, kita tinggal pindahkan saja data dari biaya produksi ke dalam data beban. BB total RP 1 juta per unit RP 400, BBP total RP 500 per unit RP 200, BTK total 2.250 per unit RP 900, BOP total RP 3.300 per unit RP 1.320, jumlah total RP 7.050, jumlah per unit RP 2.820. Lanjut ke pembuatan jurnal, yaitu satu pencatatan pemakaian bahan baku pada BDP, BBB didebitkan. Kita tinggal masukkan nilainya, kita ambil dari total biaya BBB dan dikredit ada persediaan bahan baku nilainya 1 juta karena ini biaya yang digunakan. Jurnal biaya produksi selama bulan Juni 2020. 1. Pencatatan pemakaian bahan baku. BDP, BBB dimasukkan ke debit 1 juta, persediaan bahan baku dimasukkan ke kredit 1 juta. 2. Pencatatan biaya bahan penolong. BDP, BPP dimasukkan ke debit 500, persediaan bahan penolong dimasukkan ke kredit 500. 3. Pencatatan BTK. BDP, BTK dimasukkan ke debit 2.250, gaji dan upah dimasukkan ke kredit 2.250, dan catatan BOP. BDP, BOP dimasukkan ke debit 3.300, berbagai rek yang dikredit dimasukkan ke kredit 3.300. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.